Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Darul Iksan dengan NIM 905012308. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi singkat, yaitu analisis pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Jadi yang pertama, konsep pendapatan nasional. Jadi pengertian pendapatan nasional adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun. Kemudian komponen pendapatan nasional. Jadi pendapatan dari sektor pertanian, industri, jasa dan perdagangan. Kemudian yang kedua itu ada prinsip ekonomi Islam. Yang pertama itu keadilan sosial. Pendapatan harus didistribusikan secara adil untuk mengurangi kesenjangan sosial. Kemudian yang kedua itu larangan riba. Dalam ekonomi Islam, praktik riba atau bunga dilarang sehingga sistem keuangan harus berbasis pada bagi hasil. Kemudian yang ketiga yaitu zakat dan sedekah. Penerapan zakat sebagai kewajiban yang membantu redistribusi pendapatan. Kemudian selanjutnya yaitu metode pengukuran pendapatan nasional. Yang pertama itu pendekatan produksi, mengukur total output yang dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi. Kemudian yang kedua, pendekatan pendapatan, menghitung total pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi. Kemudian yang ketiga, pendekatan pengeluaran, sebagaimana mengukur total pengeluaran untuk barang dan jasa dalam perekonomian. Kemudian selanjutnya yaitu peran sektor informal. Yang pertama itu sektor informal seringkali tidak tercatat dalam statistik resmi, tetapi memiliki kontribusi signifikan terhadap pendapatan nasional, terutama dalam konteks negara berkembang. Kemudian yang selanjutnya yaitu kebijakan fiskal dan moneter dalam ekonomi Islam. Jadi kebijakan fiskal, penggunaan pajak dan pengeluaran pemerintah untuk mencapai tujuan ekonomi tanpa melanggar prinsip syariah. Yang kedua itu kebijakan moneter, pengolahan uang dan kredit yang sesuai dengan prinsip-prinsip termasuk larangan riba. Kemudian selanjutnya itu pengaruh globalisasi. Dampak globalisasi terhadap pendapatan nasional dan bagaimana negara-negara muslim dapat beradaptasi dengan tantangan dan peluang baru. Kemudian studi kasus, analisis, contohnya itu negara-negara yang menerapkan prinsip ekonomi Islam dalam pengolahan pendapat nasional seperti Malaysia atau Arab Saudi. Kemudian terakhir itu tantangan dan peluang. Jadi yang pertama, tantangan dalam menerapkan prinsip ekonomi Islam dalam konteks modern. Kemudian peluangnya untuk mengembangkan produk keuangan syariah yang dapat meningkatkan pendapatan nasional. Jadi dapat saya simpulkan itu pentingnya integrasi prinsip ekonomi Islam dalam analisis pendapatan nasional untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan berkelanjutan. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.